Selamat datang di sesi kupas tuntas kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas tantangan yang, wah, menarik banget. Gimana sih caranya kita bawa pendidikan digital ke tempat-tempat yang, jujur aja, internetnya susah banget dijangkau? Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Di sisi kiri, itu kan impian digital kita semua. Internet ngebut, belajar online, semuanya di cloud. Tapi lihat deh yang di kanan. Nah, itu realitasnya. Kenyataan pahit di daerah kepulauan kayak Maluku. Jomplang banget kan? Dan inilah akar masalah yang mau kita bahas. Terus, apa aja sih sebenarnya tembok penghalang yang bikin cara-cara standar itu jadi nggak mungkin jalan? Yuk, kita bedah satu persatu. Ada 4 tantangan utama nih yang perlu kita ngertiin. Yang pertama, dan ini yang paling kelihatan, akses internet. Banyak banget wilayah itu yang istilahnya blank spot. Nggak ada koneksi internet yang stabil sama sekali. Jadi ya, mau belajar online, lupakan aja. Selanjutnya, masalah perangkat. Gampangnya gini deh, jumlah laptop, proyektor, bahkan HP pribadi itu ya kurang. Nggak cukup buat semua. Jadi ini penghalang kedua yang juga nggak kalah penting. Oke, anggaplah perangkatnya ada. Tapi tantangan berikutnya adalah soal skill. Banyak loh guru yang belum dapat pelatihan yang cukup buat pakai aplikasi-aplikasi digital yang rumit. Jadi ini lebih ke tantangan sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, ini kedengarannya sepele tapi krusial banget. Listrik. Di banyak pulau-pulau kecil, buat ngecharge HP atau laptop aja itu nggak bisa dijamin selalu ada. Listrik itu jadi barang mewah, bukan sesuatu yang ada begitu saja. Kalau dilihat-lihat, situasinya kayaknya mentok ya. Susah banget. Tapi justru dari sinilah muncul cara pikir yang jauh lebih cerdas soal teknologi di dunia pendidikan. Jadi pertanyaannya, kalau teknologi canggih bukan jawaban, terus apa dong solusinya? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep keren yang namanya teknologi tepat guna. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalah. Bukan lagi soal punya teknologi yang paling canggih, tapi punya teknologi yang paling pas. Coba dia perhatikan definisinya. Ini yang bikin konsep ini menarik banget. Intinya, itu teknologinya dirancang biar pas banget sama kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan di sana. Jadi bukan soal punya yang paling baru, tapi yang paling nyambung sama keadaan di lapangan. Dan pendekatan ini punya 5 prinsip pegangan, apa aja itu? Gampang dipakai, murah biayanya, efektif hasilnya, relevan sama kondisi lokal, dan yang penting bisa dipakai dalam jangka panjang. Kelima hal ini yang jadi jaminan kalau solusinya itu beneran jalan di dunia nyata, bukan cuma bagus di konsep aja. Oke, sekarang kita udah ngerti kan prinsip-prinsipnya? Nah, mari kita lihat gimana prinsip-prinsip ini diwujudkan jadi alat-alat yang, wah, kreatif dan praktis banget. Disinilah teori jadi aksi nyata. Jadi, lupakan dulu deh soal streaming video. Di sini, kuncinya adalah pembelajaran yang bisa dibawa-bawa. Bayangin, seluruh materi pelajaran bisa dimasukin ke dalam flash drive. Tinggal colok, bisa dibagi-bagi ke laptop atau HP lain tanpa perlu internet sama sekali. Dan lihat deh, yang ini. Mereka memaksimalkan apa yang udah ada. HP guru itu bisa jadi pusat belajar. Materi-materi ringan dikirim lewat WhatsApp, terus penjelasannya cukup pakai voice note. Simple banget kan? Tapi justru disitulah kekuatannya, efektif banget. Bahkan, mereka sampai bikin semacam internet dalam kotak loh. Jadi ada server kecil offline di sekolah yang isinya penuh sama video, buku, modul, semacam perpustakaan digital gitu. Kerennya, semua orang di sekolah bisa akses kapan aja, 24 jam, tanpa perlu nunggu sinyal internet dari luar. Terus, gimana soal masalah listrik tadi? Nah, solusinya cerdas banget. Mereka lihat ke atas, pakai tenaga matahari. Jadi, sekolah dipasangin panel surya, terus ada juga charger tenaga surya yang bisa dibawa-bawa. Dengan begini, belajar nggak akan berhenti cuma gara-gara mati lampu. Semua ide-ide brilian tadi itu akhirnya digabungin jadi satu. Misalnya dalam proyek Smart Island Learning Kit ini. Ini pada dasarnya kayak ruang kelas dalam kotak. Isinya udah lengkap banget buat belajar offline dan semuanya dirancang khusus sesuai kebutuhan di pulau-pulau itu. Oke, kita udah lihat teknologinya, solusinya, tapi ada satu hal yang paling penting. Ini sebenarnya bukan cuma soal teknologinya loh, ada kunci lain yang jauh-jauh lebih krusial. Dan semua ini, semua inovasi ini, pada akhirnya bergantung pada satu orang yang bikin semuanya jalan. Siapa? Ya, gurunya. Merekalah inovator sejatinya. Merekalah yang beradaptasi, berkreasi, dan bikin alat-alat sederhana ini jadi punya dampak yang luar biasa. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Solusi yang paling ngena itu yang simple, kontekstual, dan pas.
Intinya, guru itu harus jadi inovator di tempatnya masing-masing, yang bisa mengubah keterbatasan jadi kreativitas. Jadi, bukan nunggu solusi dari pusat, tapi memberdayakan mereka buat bikin solusi sendiri. Nah, dari sini kita jadi kepikiran satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Selama ini, kalau kita ngomongin masa depan pendidikan, jangan-jangan kita salah fokus. Mungkin inovasi yang paling hebat itu bukan gadget paling baru atau aplikasi paling canggih, tapi yaitu kreativitas manusia yang nggak ada batasnya.